Selamat datang kembali di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan melihat film aksi fantasi tahun 2010 berjudul Clash of the Titans. Film ini dimulai pada saat Zeus dan saudara-saudaranya memperoleh kemenangan atas para Titans. Dengan bantuan ciptaan Hades, Kraken, mereka mampu melepaskan diri dari para Titan, sehingga menjadi dewa yang paling kuat. Zeus diberikan kepada banyak orang di surga Gunung Olympus, Poseidon, musim Hades, dunia bawah. Setelah itu, Zeus menciptakan manusia dengan tujuan memberi makan dan menjaga keabadian para dewa dengan doa manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia mulai mempertanyakan para dewa, dan hal ini menyebabkan pemberontakan melawan Zeus dan dewa-dewa lainnya. Di dunia inilah Perseus dilahirkan. Dia dan ibunya yang sudah meninggal ditemukan di dalam kotak yang mengapung di laut oleh Spiros, seorang nelayan. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang wanita misterius memperhatikan dari jauh saat Spiros menggendong bayi itu dan membawanya sebagai miliknya. Beberapa tahun kemudian, Perseus, Spiros dan Normara, istri nelayan, berlindung di sebuah gua sambil menunggu badai. Perseus sedih karena Marmora sedang menunggu, yang membuatnya ingat bahwa dia sedang dalam pertunjukan. Spiros mengatakan kepadanya bahwa dia akan selalu menjadi putra mereka. Dia juga memberitahu Perseus bahwa meskipun dia tidak pernah benar-benar memahami motif para dewa, dia tahu bahwa Perseus dilahirkan untuk kebesaran. 12 tahun kemudian, Perseus dan keluarganya pergi memancing, namun mereka kecewa dengan hasil tangkapan hari itu. Spiros sangat tidak senang dan menyalahkan para dewa karena tidak membantu mereka pada saat dibutuhkan. Sementara itu, mereka mengambil semua yang mereka inginkan dari manusia. Marmora mencoba memberitahunya bahwa masa-masa sulit ini disebabkan oleh mereka yang memberontak melawan para dewa, tapi Spiros terlalu bodoh untuk mendengarkan. Ia lelah diberi sisa, padahal tetap dimintai kasih sayang semua dewa. Dia tidak sabar menunggu seseorang mengakhiri siklus ini. Malamnya, Perseus menyaksikan badai yang dia lihat saat ibu dan saudara perempuannya tertidur, merindukan sesuatu sambil merasakan di dalam hatinya. Spiros melihat ini dan memberitahu putranya bahwa dia berharap dia mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Perseus. Perseus, bagaimanapun, mengatakan kepadanya bahwa dia adalah segalanya yang dia inginkan, keluarganya. Keesokan harinya, mereka mendekati patung Zeus di Argos. Mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang menyimpang dan mereka benar. Mereka telah tiba di Argos tepat ketika tentara Argon menyelesaikan kebijaksanaan mereka atas patung besar tersebut dengan menjatuhkannya ke laut. Hal ini menyebabkan Hades dan kemarahannya menyerang tentara dan segala sesuatu di sekitarnya. Perseus dan keluarganya pun tak luput dari serangan gencar ini. Hades menghancurkan kapal mereka, upaya terbaiknya untuk menyelamatkan mereka. Perseus kehilangan seluruh keluarganya karena mereka terjebak dalam reruntuhan di bawah air. Sementara itu, Zeus mengadakan pertemuan dengan para dewa lainnya di Gunung Olympus. Dia marah dengan situasi yang ada. Dia tidak percaya mereka membalas cintanya dengan tantangan seperti itu. Hades menegur Zeus karena terlalu lunak terhadap manusia. Dia mengusulkan agar mereka memberi pelajaran kepada manusia atas kekurangajaran mereka. Zeus setuju, melepaskan Hades pada manusia kembali ke bumi. Tentara membawa kapal karam Perseus ke istana Argon tempat Raja Kefias dan Ratu Cassiopeia merayakan kemenangan dangkal mereka atas Zeus. Putri mereka, Putri Andromeda, menghukum mereka karena merayakan kemenangan mereka. Meskipun mengabaikan bahaya, mereka mendatangkan bahaya kepada rakyatnya dengan menentang para dewa. Hal ini tidak didengarkan dan ibunya bahkan menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan dewa karena mereka mampu mengatur diri sendiri dan menciptakan keindahan. Kecantikannya seperti putri yang ia nyatakan lebih cantik dari Dewi Cinta dan kecantikan Aphrodite. Raja Kefias mencoba menariknya kembali, tapi terlambat. Hades muncul dalam hembusan angin yang membara dan membunuh sebagian besar prajurit di istana sebelum membunuh ratu. Setelah itu, dia memberikan ultimatum kepada masyarakat Argos. 10 hari lagi akan terjadi gerhana matahari. Jika Argos tidak mempersembahkan Andromeda sebagai pengorbanan kepada para dewa sebagai penebusan dosa atas kelancangan mereka, dia akan melepaskan kekuatan penghancur penuh tersebut ke kota. Sebelum dia pergi, dia memberitahu para penghuninya bahwa Zeus adalah ayah Perseus, head Olympus. Kehormatan para dewa menceritakan kepada Zeus tentang Perseus, seorang setengah dewa di Argos yang merupakan putranya.
Zeus awalnya skeptis bahwa dia memiliki putra lain di Argos sebelum menganggapnya sebagai manusia lain yang tidak berdoa kepadanya. Kembali di Argos, Perseus diinterogasi secara agresif oleh Draco. Kapten pengawal kerajaan yang membenci fakta bahwa Perseus memiliki hubungan darah dengan para dewa sebelum raja menghentikannya. Dia memohon kepada Perseus untuk membantunya menyelamatkan putrinya dari para dewa, namun Perseus bahkan tidak percaya bahwa dia adalah manusia setengah dewa. Terlebih lagi, beberapa bahkan berbisik bahwa mereka harus menyerahkan Hades kepada manusia. Di Kerfovol, Perseus dipenjarakan oleh para penjaga. Selama dalam tahanan, Perseus dikunjungi oleh wanita misterius yang menyaksikan Spiro menyelamatkannya dari laut saat masih bayi. Dia mengungkapkan dirinya kepada Yoku, seorang wanita yang dikutuk oleh Tuhan setelah menolak rayuan seksualnya. Dia juga menegaskan bahwa dia memang putra Zeus. Setelah Raja Echrisius memimpin pengepungan di Olympus dan menentang otoritas para dewa, Zeus menyamar sebagai dia untuk menghamili istrinya, Din. Ketika raja mengetahui pengkhianatan ini, dia menjadi gila. Dia membunuh istrinya sebelum menyegel bayi Perseus dan peti matinya dengan tujuan meluncurkan mereka ke laut. Saat dia akan melakukannya, Zeus menyerangnya dengan petir, merusak bentuknya dengan parah. Menjadi manusia setengah dewa, Perseus bertahan hidup demi menjalankan tujuan hidupnya membunuh Kraken. Meskipun dia tidak terlalu peduli tentang hal ini, dia setuju untuk membunuh Kraken karena kematiannya berarti dia bisa mendapatkan Hades yang lemah, dewa yang membunuh keluarganya. Di adegan berikutnya, Io memberitahu Draco, mereka harus mendapatkan nasihat dari para penyihir Stygion. Draco tidak menginginkan bantuannya. Para prajurit mempersiapkan diri untuk melakukan pencarian, tetapi semangat kerja rendah karena membunuh Kraken adalah misi bunuh diri. Saat mereka memimpin kota, dua pemburu bergabung dengan pagar betis dalam misi mereka. Sementara itu, Hades menemukan mantan Raja Echrisius tinggal di sebuah gua, sekarang hidup sebagai Calibos yang cacat. Dia memberitahunya bahwa Perseus masih hidup dan dia telah membunuh istrinya tanpa alasan. Tidak ingin Zeus mendeteksi kekuatannya yang masih berkembang, Hades merekrut Calibos untuk mencegat misi Perseus, dan sebagai imbalannya dia akan membunuh Zeus demi Calibos. Pada adegan berikutnya, tentara berkemah di hutan. Draco mencoba untuk melatih Perseus, dengan pedang terlihat bahwa ia telah menjadi seorang nelayan sepanjang hidupnya, namun Perseus terbukti lebih dari mahir dengan senjata tersebut, karena ia diberkati dengan kekuatan dewa. Kemudian, Perseus menemukan pedang ajaib di hutan, yang didapat dari Zeus. Perseus menolaknya karena dia ingin menjalankan misi sebagai seorang laki-laki. Dia memberikan pedang itu kepada Draco sebelum pergi. Jauh di dalam hutan, dia bertemu dengan kawanan Pegasus, hadiah lebih banyak dari Zeus. Tak lama setelah itu, Calibos menyerang para prajurit, membunuh satu atau dua orang sebelum menggigit Perseus dan melarikan diri ke gurun setelah Draco menggigit tangannya. Darah tersebut memunculkan sejumlah kalajengking raksasa, yang menyerang para pria dan hampir membunuh mereka sebelum mereka diselamatkan oleh sekelompok jin. Saat Perseus mencoba mengucapkan terima kasih kepada mereka, dia diserang oleh racun dari gigitan Calibo. Draco menyuruhnya berdoa kepada ayahnya, tapi dia menolak. Sementara itu, di Argos, sang putri menyaksikan percopian. Seorang dewa kiamat mendesak masyarakat untuk mematuhi Hades dan mengorbankan Andromeda. Kembali ke padang pasir, para prajurit mengungkapkan ketidakpercayaan mereka terhadap jin. Namun, jin menyembuhkan Perseus dan memberitahu mereka bahwa mereka harus bekerja sama karena mereka juga membutuhkan keselamatan dari para dewa. Sementara itu, Draco kesal karena anak buahnya sekarat dalam misi ini. Dia mendesak Perseus untuk mengambil senjata yang diberikan oleh Zeus dan menggunakan bantuan para dewa, namun Perseus menolak sekali lagi. Draco menyimpannya untuknya. Para prajurit kemudian mengendarai kalajengking di bawah kendali jin untuk mengganti waktu yang hilang. Kelompok itu tiba di gua penyihir. Belut memperingatkan Perseus untuk hanya menanyakan apa yang dibutuhkan para penyihir, tidak lebih. Di dalam gua, para penyihir mencoba mengelabui kelompok tersebut dan membunuh salah satu tentara, namun Perseus mencuri perhatian mereka, dan ini memaksa mereka untuk mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk membunuh Kraken adalah dengan menggunakan kepala Medusa si Gorgon untuk memutarnya menjadi batu. Mereka juga mengungkapkan bahwa Perseus akan mati dalam misi ini. Dalam perjalanan ke gua Medusa di dunia bawah, Perseus dikunjungi oleh Zeus yang mendesak dia untuk meninggalkan misi ini dan bergabung dengannya di Olympus untuk hidup sebagai dewa.
Perseus menolaknya dan mengatakan dia lebih baik mati sebagai manusia. Zeus, terkesan dengan keberaniannya, memberinya koin emas. Di mulut dunia bawah, para pemburu memberi Perseus perisai yang terbuat dari cangkang kalajengking sebelum berangkat misi. Mereka turun ke tepi sungai di mana setelah Jin membekukan koin emas ke sungai, Sharon, sang Feromin, membawa mereka menyeberangi sungainya. Io mengatakan bahwa sebagai seorang wanita dia tidak bisa memasuki sarang Medusa sebelum memperingatkan mereka untuk tidak menatap mata Gorgon karena mereka akan berubah menjadi batu. Kutukan yang diberikan pada Medusa oleh Athena setelah dia diperkosa oleh Poseidon. Ketika mereka tiba di sarang Medusa, makhluk itu mulai menyerang mereka dan hampir membuat Perseus mati. Semua pria dibunuh oleh Medusa yang licik dan mengelak, termasuk mengubah Draco menjadi batu dan Jin meledak setelah ditangkap. Perseus menggunakan bagian bawah perisainya untuk melihatnya dengan punggung membelakanginya, dia akhirnya berhasil memenggal kepala Gorgon. Kemenangan Perseus dari sarang Medusa terhenti ketika Io ditikam secara brutal oleh Calibos. Perseus dan Calibos bertarung, mengakhiri pertarungan setelah Perseus mengambil pedang Olympian sebagai musuhnya. Calibos, setelah memulihkan kewarasannya pada saat kematiannya, memperingatkan Perseus agar tidak menjadi seperti para dewa, sebelum jatuh ke kematiannya di atas tebing. Io mendesak Perseus untuk kembali ke Argos untuk menyelamatkan sang putri, tetapi dia menunggu sampai dia mati karena dia tidak bisa meninggalkan seseorang yang telah mengawasinya seumur hidupnya pada saat dia mati. Dia meninggal dan jiwanya naik. Sesaat kemudian, Pegasus hitam datang dan membawa Perseus ke Argos. Sementara itu, di Olympus, gerhana sudah hampir dekat dan atas desakan Hades, Zeus memerintahkan Kraken untuk dilepaskan. Saat Kraken mendekat, Dracopian memimpin kerumunan yang menerobos masuk dan menculik Andromeda untuk mempersembahkannya sebagai korban kepada Hades, menggigitnya di tepi tebing saat kota itu jatuh. Di Olympus, Hades akhirnya menerkam Zeus, mengungkapkan bahwa dia memberi makan rasa takut masyarakat dan telah memperoleh kekuatan yang dia butuhkan untuk menggulingkan Zeus. Pada gilirannya, Zeus dengan cerdas mengungkapkan bahwa Perseus sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan Argos. Hades kembali ke Argos dan dengan kemarahannya, dia mencegat Perseus dan mencuri kepala Gorgon. Setelah pengejaran yang menjengkelkan di sekitar kota yang runtuh, Perseus mendapatkan kembali kepalanya dan menggunakannya untuk mengubahnya menjadi batu, menghentikannya tepat sebelum ia mengambil sang putri. Propian mencoba membunuh Perseus dengan tombak tetapi Cutius menghentikannya, sekarat saat dia sendiri yang menanggung beban tombak itu. Batu itu pecah dan hancur, membunuh Prokopen dengan puing-puingnya dan menjatuhkan Andromeda ke laut. Hades muncul dan mencoba untuk menjatuhkan Perseus, tetapi setengah dewa dengan pedangnya yang diperkuat oleh petir Zeus menusuk Hades dan membuang dewa tersebut ke kedalaman laut. Setelah itu, Perseus menyelam ke laut dan menyelamatkan sang putri. Ketika mereka sampai di pantai, sang putri meminta agar Perseus menjadi Raja Argos, tapi dia menolaknya sebelum pergi dengan Pegasus. Di adegan terakhir, Zeus muncul di hadapan Perseus dan berterima kasih atas usahanya. Mereka mengakui bahwa Hades hanya terluka dan khawatir akan kembalinya dia. Zeus menawarinya tempat di Olympus sekali lagi tetapi demigod menolaknya. Melihat dia tidak dapat meyakinkan putranya untuk mengikutinya, dia meninggalkan putranya dengan satu hadiah terakhir, atau Vadio. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat pemberitahuan bila ada video baru yang diupload.